Assalamualaikum, salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman. Teman-teman, untuk merawat tanaman Aglonema sucsom jaipong seperti ini, ada beberapa hal yang kiranya perlu saya bagikan untuk teman-teman semua. Supaya tanaman Aglonema sucsom jaipong ini bisa tumbuh subur, berbatang tegak, dan bentuk daunnya selalu roset seperti ini. Kita mulai dari tips yang pertama ya. Untuk pertama, pemilihan media tanam. Untuk media tanamnya ini saya hanya menggunakan media tanam Andam. Karena di tempat saya tinggal ini media tanam Andam cukup cocok untuk tanaman aglonema saya. Dan untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk slow release yang berwarna merah seperti ini. Ini saya taburkan di atas media tanamnya sebanyak 1 sendok teh. Saya berikan setiap 6 bulan 1 kali. Selain menggunakan pupuk slow release yang seperti ini, pupuknya saya kombinasikan dengan pupuk organik cair yang saya berikan setiap 14 hari 1 kali dengan cara saya larutkan dengan air lalu saya siram ke media tanamnya. Untuk penempatan tanamannya, saya letakkan tanaman ini di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. Saya letakkan tanamannya di bawah jaring paranet yang udaranya lebih terbuka dan intensitas cahayanya hanya tembus di kisaran 50%. Untuk penyiramannya, saya lakukan pada saat media tanamnya sudah mulai kering dan pada kondisi cuaca yang normal, ini hanya saya siram seminggu 2 kali. Biasanya saya siram setiap 3 hari 1 kali jika cuacanya normal. Tetapi kalau cuacanya agak panas ya saya siramnya setiap 2 hari 1 kali. Lalu tips yang berikutnya, supaya batangnya ini tegak dan selalu tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Yang saya lakukan adalah membatasi jumlah daun pada tanaman Aglonema sucsom jaipong ini. Jumlah daun yang saya batasi hanya sebanyak 14 lembar. Jika daunnya sudah lebih dari 14 lembar dan saat daun bagian bawahnya sudah rontok, 3 atau 4 daunnya sudah rontok, potnya ini saya bongkar. Lalu tanamannya saya bongkar dan saya potong batang bonggol bagian bawahnya sebanyak 3 ruas. Setelah itu tanamannya saya tanam kembali. Alasan saya membatasi jumlah daun sebanyak 14 helai dan selalu memotong bonggol bagian batang bawahnya dikarenakan Aglonema sucsom jaipong ini batang utamanya bentuknya lebih kecil dan tidak sekokoh seperti jenis-jenis Aglonema yang lain. Karena kalau dibiarkan tinggi, ada kemungkinan nanti batangnya itu akan miring ke kiri atau miring ke kanan. Dan menurut saya, dengan 14 lembar daun pada tanaman aglonema ini sudah cukup bagus ya, karena bisa membentuk tanaman yang roset. Keunggulan dari saya rutin memotong bonggol bagian bawahnya adalah saya bisa menghasilkan tanaman Aglonema sucsom jaipong ini yang bentuknya selalu tegak seperti ini. Dan selain itu, saya bisa menghasilkan anak aglonema lebih cepat. Seperti ini ya. Ini adalah tunas anak yang tumbuh dari bagian bonggol yang saya potong dari tanaman ini
lalu saya tanam kembali. Dan alhamdulillah sekarang sudah sebesar ini anaknya, sudah hampir 3 daun ya. 1, 2, 3. Selain saya lakukan pada Aglonema susum jaipong, cara yang sama saya lakukan juga pada Aglonema Sultan Brunei saya. Karena ini tipikal batangnya sama-sama kecil. Karena untuk Aglonema susum jaipong dan Aglonema Sultan Brunei ini termasuk dalam keluarga kocin yang batangnya kecil, dan jika dia terlalu tinggi dia akan miring ke kiri atau ke kanan karena batangnya tidak begitu kuat untuk menahan beban daun jika terlalu banyak di atasnya. Untuk Aglonema Sultan Brunei pun sama ya. Saya sudah dapat anaknya dari hasil pemotongan 3 ruas bonggol bagian bawahnya. Ini bonggolnya, dan ini sudah jadi anak, sudah hampir 4 daun. Seperti itu tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.